Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia menonton channel kami di Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Utara. Kali ini kita memasuki zona ziarah makam wali. Kali ini, Majelis Taklim Al-Hidayah Safari Religi berziarah ke Panjalu Ciamis atau masyhur dikenal ke makam Syekh Panjalu Ciamis, tepatnya terletak di Situ Lengkong, Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Situ Lengkong Panjalu adalah sebuah danau seluas 57,95 hektar dengan pulau di tengahnya seluas 9,25 hektar, bernama Nusa Gede. Di Pulau Nusa Gede terdapat hutan lindung. Konon, Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu, selain juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di sini juga terdapat makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjalu. Di dalam hutan terdapat 307 pohon yang terdiri dari 30 jenis. Area makam ziarah tempat Prabu Haryang Kencana atau Boros Ngora atau Said Ali bin Muhammad bin Umar, seorang ulama penyebar agama Islam di wilayah itu bersemayam, memang berada di kawasan hutan lebat seluas 57 hektar. Untuk sampai ke makam Syekh Panjalu Eyang Hayang Kancana bin Eyang Boros Ngora bin Eyang Cakradewa, wisatawan dan peziarah harus menyeberang dari daratan Panjalu Ciamis menggunakan perahu kayu atau bermotor. Nusa Gede berada tepat di tengah Situ Lengkong. Jadi perahu akan mengantar pengunjung dengan memutari pulau itu searah jarum jam. Dengan kata lain, jalur pergi dan pulang tidak sama. Terjadinya Situ Lengkong Panjalu tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Panjalu. Konon sekitar abad ke-7, hiduplah seorang raja Panjalu bernama Prabu Sanghyang Boros Ngora. Dia memimpin Panjalu dengan adil dan bijaksana sehingga sangat dicintai rakyatnya. Boros Ngora pada waktu itu beragama Hindu dan Kerajaan Panjalu adalah kerajaan Hindu. Suatu waktu, Boros Ngora berkelana dengan maksud mencari ilmu pengetahuan. Sampailah di sebuah tempat yang di sekitarnya terdiri dari bebatuan dan pasir. Rupanya tanah yang diinjaknya itu adalah tanah suci Mekah. Di sanalah ia berguru kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dikenalnya sakti mandraguna. Prabu Sanghyang Boros Ngora pun menguasai ilmu sejati, yakni agama Islam yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Sanghyang Boros Ngora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sejati kepada Baginda Ali, era yang ternyata adalah Din al-Islam, agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, Sanghyang Boros Ngora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sanghyang Boros Ngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cenderamata berupa pedang, cis, tombak bermata dua atau dwisula, dan pakaian kebesaran. Setelah itu, dia pulang membawa oleh-oleh dari sahabat Nabi berupa pakaian kehajian, pedang dan air zam-zam. Air zam-zam dibawanya dalam sebuah gayung yang permukaannya bolong-bolong pemberian ayahnya Prabu Sanghyang Cakradewa. Dengan izin yang maha kuasa ia dapat membawa air zam-zam itu pulang ke tempat asalnya, Panjalu. Setibanya di Panjalu, air zam-zam itu ditumpahkannya di sebuah tempat yaitu Lembah Pasir Jambu. Sampai saat ini diyakinilah bahwa Situ Lengkong Panjalu terjadi karena tumpahan air zam-zam yang dibawa Sanghyang Prabu Boros Ngora. Di tengah-tengah danau terdapat daratan yang dinamai Nusa Gede. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebelum makam Syekh Panjalu ini banyak dikenal dan disiarahi banyak orang,
Konon Gus Dur lah yang menemukan makam Syekh Panjalu ini sehingga akhirnya menjadi ramai menjadi tujuan ziarah. Menurut ceritanya, pada sekitar awal tahun 90-an, Gus Dur pernah bermimpi agar ia menziarahi sebuah makam yang berada di tengah Nusa, atau semacam pulau, dan ia diminta untuk datang pada tengah malam dan membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Setelah berkali-kali mencari berdasar petunjuk dalam mimpi itu, akhirnya didapatilah informasi mengenai lokasi keberadaan makam beserta tokoh yang dimakamkan di sana. Ternyata makam yang dimaksud adalah makam Syekh Panjalu yang lokasinya berada di Pulau Nusa Gede, di tengah Situ Lengkong ini. Saat itu, keberadaan makam ini hanya dikenal di lingkungan sekitar saja. Setelah Gus Dur memperkenalkan kepada masyarakat bahwa yang dimakamkan di sana adalah seorang wali, tempat ini pun akhirnya menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah. Upacara adat Nyangku adalah sebuah ritual untuk membersihkan pusaka peninggalan leluhur warga Kecamatan Panjalu, Prabu Boros Ngora yang dilaksanakan setiap datangnya bulan Maulud. Dalam setiap upacara Nyangku ini, sejumlah warga Panjalu dan Ciamis Jawa Barat membawa pusaka yang ditutupi kain. Makna dilaksanakannya upacara adat ini adalah untuk menghormati peninggalan pusaka leluhur sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasa leluhur Panjalu yang telah mendirikan negara dan menyebarkan agama Islam di wilayah Galuh, Ciamis, khususnya di Kecamatan Panjalu. Oleh karena itu, tradisi ini diadakan setiap bulan Maulid minggu keempat. Ritual Nyangku diawali dengan berziarah ke makam raja di Situ Lengkong, Panjalu. Upacara dilanjutkan dengan pencucian benda pusaka peninggalan raja seperti pedang. Rombongan pembawa benda pusaka mengenakan pakaian muslim dan pakaian adat Sunda. Mereka berjalan kaki dari Bumi Alit, rumah penyimpanan benda pusaka, menuju Situ Lengkong. Setelah itu, benda-benda pusaka dibawa ke alun-alun dan disimpan kembali di Bumi Alit. Dengan diiringi musik rebana, para pembawa pusaka menuju panggung utama tempat digelarnya pencucian benda pusaka. Benda-benda pusaka itu kemudian dibersihkan dengan air yang sudah didoakan. Hingga kini, ritual Nyangku menjadi tradisi dan kebudayaan kebanggaan masyarakat Panjalu. Tradisi ini dimanfaatkan untuk mengenang kebesaran kerajaan Panjalu pada masa lalu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Majelis Taklim Al-Hidayah. Sampai jumpa lagi dalam zona ziarah makam wali di tempat berikutnya. Syukron, assalamualaikum.